nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami angkat kedua belah tangan kami siang hari ini Tuhan. Kami katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu satu hati kami mau katakan Tuhan, kami nyanyikannya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari sembah Dia sekali lagi. Mari nyanyikan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan, katakan namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyanyi pujian bagimu ya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Kau layak Tuhan dipuji. Kami nyanyikan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami berikan tepuk tangan yang terbaik. Kau Tuhan Allah kami yang layak kami puji sampai selama-lamanya. Kami tahu hari ini ada kebaikan Tuhan yang dicurahkan, dilimpahkan di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kami memilih untuk tetap bersukacita di atas segala apapun yang kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Biar semangat kami, roh kami kembali menyala-nyala kembali kepada kasih semula.
Bangkitkan Tuhan kekuatan Roh-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan, penolong juru selamat, kekuatan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam kelemahan, mereka dalam kesusahan, mereka dalam pergumulan, mereka yang mengalami kebimbangan, mereka yang mengalami jalan buntu, bahkan dalam karir, studi, usaha, keuangan, keluarga mereka, bahkan kesehatan mereka. Tuhan Engkau tilik mereka, Engkau kuatkan mereka, bangkitkan iman mereka, supaya mereka punya harapan dan kembali bersemangat kembali. Dan mereka boleh menerima janji-Mu, menerima kemenangan demi kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya merenungkan kembali di dalam perenungan saya, Tuhan tahu bahwa Lucifer itu akan memberontak. Saudara. Tuhan itu tahu semuanya, tapi mengapa diizinkan Lucifer itu diberi kekuasaan banyak? Kalau dia tahu minimal dihapus, kalau dia tahu minimal dibinasakan dulu, kalau dia tahu dikurangi kekuasaannya, tapi diizinkan seperti itu. Karena Tuhan ingin melihat ketika seseorang kalau diberi kekuatan banyak, diberi kekuasaan banyak, apakah dia tetap menghormati Tuhan atau dia menjadi Tuhan atas hidupnya. Tanpa kita sadari, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berkuasa, ketika kita diberi kekuatan dan kedudukan, sebenarnya saudara ngomong berkat itu belum, hanya ujian. Apakah kita ini tetap mentuhankan Tuhan kita, atau kita sudah mentuhankan diri kita sendiri. Termasuk seorang pengkhotbah seperti saya juga bisa. Karena sudah merasa melayani, merasa saudara, oh aku seperti Tuhan, itu berbahaya. Karena setiap hari kita tambah pandai, tambah pengalaman, tambah pandai, tambah pengalaman. Jangan lupa kita tambah lemah. Kita suatu hari tidak berdaya. Jadi saudara janganlah kita melihat ketika kita berkuasa atau dapat sesuatu, kita menjadi tinggi ya, tidak menjadi sombong. Dan kalau saya melihat ada beberapa saudara contoh kasus, ketika seseorang jatuh, dia rendah hati, dia baik sekali, dia melayani. Ketika diberkati, dia keluar tanduknya. Dia mulai memberontak, dan jangan kaget. Kenapa Tuhan kok orang itu diberkati? Itu untuk ujian. Supaya kita sadar, kalau kita diberkati, jangan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat orang itu kembali saudara jatuh atau kemudian diberkati lagi, berontak lagi. Itu memang saudara, itu pemberontakan kerap kali terjadi bukan karena tidak mempunyai kekuatan. Pemberontakan itu terjadi karena dia merasa mampu dan punya kekuatan. Hati-hatilah dengan kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengambil alih saudara, posisi Tuhan dalam hidup kita ini. Tanpa kita sadar, saudara, kita bisa memerintah macam-macam. Itulah salah satu yang perlu kita renungkan hari ini. Jangan takut dalam hidupmu. Enggak usah dikejar berkat itu. Suatu hari akan datang sendiri. Mau sudah datang, akan datang cepat atau lambat akan datang. Kalau engkau ada di bawah, jangan mengeluh. Karena suatu saat akan naik. Cuma ketika engkau di bawah, engkau lihat orang-orang yang di atas. Belajarilah itu. Supaya ketika kita di atas, kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita di atas, kita ingat ada yang lebih di atas lagi. Jangan merasa kita yang di atas sendiri, saudara. Sebab itu nggak ada yang ditakutkan di antara jemaat Kristen. Sampai mengejar berkat, nggak perlu saudara. Karena pasti Tuhan akan beri itu. Kenapa? Karena itu ada ujian juga. Saudara ngomong itu berkat. Lihat. Kerap kali tanpa sadar, seorang pelayan Tuhan, aku diberkati rumah, aku diberkati. Memang itu berkat. Tapi sebenarnya itu ujian.
Apakah berkat itu membuat dia takut dan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh? Apakah dia berani meninggalkan rumahnya? Ataukah menjadi berhala, rumah itu menjadi kesombongannya? Atau harta atau kepandaiannya? Atau kuasa dan mujizatnya? Atau karunianya? Saudara, tetap kita manusia itu terbatas. Tetapi selagi kita kuat, ayo saudara, kita lakukan untuk Tuhan. Karena ada waktunya kita nggak kuat. Sebab itu jangan sayang-sayang, karena hidup kita ini saudara adalah titik penentuan. Mau kita ke belakang atau kita maju ke depan. Oleh karena itu tema hari ini saudara tetap hidup dalam kemenangan seri kedua. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Petrus ini soko guru, Petrus ini termasuk di mana Tuhan mempercayakan untuk membangun gereja. Dikatakan kamulah batu karang. Namanya bukan lagi Simon tapi Petrus. Karena di atas nama itu aku akan membangun jemaatku. Jadi harus teguh kita ini. Teguh itu berarti ada hantaman, ada persoalan, ada kesulitan. Jangan takut. Kadang-kadang kita naik. Saudara, hati-hati juga. Kalau bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang kita turun, jangan kaget. Kalau turun bisa naik lagi. Ya. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kamu benar-benar telah sudah mengecap kebaikan Tuhan, diberkati, diberi kekuasaan, diberi apa yang saudara dapatkan, saudara punya kedudukan, ingat. Saudara, semua itu untuk Tuhan juga. Kita lihat terus. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya. Jangan menjauh. Terus merasa diri Tuhan. Saudara, batu yang hidup itu Yesus itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi kalau saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara harus hidup bersama dengan Tuhan, karena dialah yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Yaitu batu yang hidup. Artinya di sini, kalau kita telah saudara menerima berkat Tuhan, anggap aja berkat Tuhan. Mau kedudukan, mau apa, ingat tetap datang kepada Tuhan. Saudara, supaya kita tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan saudara kita menjadi terlena. Ya, ayatnya terus. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ketika kita diberkati, ketika kita menerima sesuatu, ketika kita menerima kekuasaan, satu hari kita mau menerima lebih banyak, ingat tetap datang kepada Tuhan supaya kita menjadi batu-batu bangunan rumah Tuhan yang hidup. Bukan cuma datang sebagai jemaat di gereja. Karena dia katakan kepada Petrus, namamu bukan Simon lagi, tetapi Petrus. Yaitu batu karang yang teguh. Karena situ aku akan membangun rumahku. Saudara, berarti ketika kita diberkati, ayo kita tetap menjadi batu hidup. Gedung ini, saudara, gedung ini terbatas. Tetapi kalau tidak ada batu, tidak mungkin jadi. Ini gedung. Tetapi dalam hidup kita, saudara, itu adalah batu-batu hidup. Yang disusun rapi. Untuk menjadi rumah Tuhan. Kita lihat gedung ini bagus. Tetapi saudara adalah batu. Bukan untuk dalam gedung ini. Tetapi untuk membangun jemaat Tuhan. Ini loh gereja Tuhan yang baik. Semua jemaatnya menjadi batu yang hidup. Yang tersusun rapi. Menjadi rumah rohani. Sehingga semua orang bukan hanya datang di gedung ibadah. Tapi ketika datang kepada kita, dia sudah bisa berjumpa dengan Tuhan melalui perbuatan kita. Amin. Melalui kehidupan kita, dia mengenal Allah.
Melalui kehidupan kita, dia sepertinya saudara sudah mendapatkan firman-firman yang belum dibaca oleh dia, tetapi yang boleh dibaca melalui perbuatan seseorang. Saya pengkhotbah, kerap kali saya ngomong-ngomong firman, saudara. Tapi itu kan cuma satu teori saja. Tetapi saudara ingat, apa yang saya omongkan, kerap kali saudara orang bisa lupa. Tapi apa yang saya lakukan, orang tidak pernah lupa. Ingat itu. 1000 kebaikan yang saudara perbuat. Orang bisa lupa. Satu kesalahan kecil. Seumur hidup dia tidak akan lupa. Ngeri juga saudara. Jadi kalau 1000 kali seorang orang tua berbuat baik kepada anaknya. 1 kali aja salah. Anak itu tidak ingat kebaikan. Dia ingat kesalahan itu. Itu manusia. Makanya hati-hati dalam hidup. Jangan bangga. Saudara sudah beribadah 1000 kali. Jangan bangga saudara sudah terima tamu, sudah khotbah. Karena kita manusia bisa salah. Orang tidak akan melihat apa yang kita berbuat baik. Tetapi kesalahan kecil itu menjadi ingatan dia. Sehingga kita hari ini, kalau sebisa mungkin, tetaplah timbunlah kebaikanmu. Amin. Tetaplah menjadi batu hidup, bukan hanya satu perbuatan, bukan hanya satu ibadah, tapi menjadi teladan hidup. Itu nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Tadi saya katakan, kerap kali kita lakukan itu karena kewajiban, karena tugas. Karena tugas toh. Yang kita lakukan karena tugas, karena SOP. Tapi apa yang kita lakukan itu karena mengasihi Tuhan. Karena firman Allah. Saya khotbah di sini karena tugas. Saya khotbah di sini jam 45 karena SOP-nya. Saya tugas di sini karena kewajiban saya seorang pendeta. Mungkin saya tugas di sini mungkin karena sesuatu yang lain. Tapi ingat saudara, kita harus merubahnya. Itu memang aturan yang diatur manusia. Yang ditentukan bersama-sama. Namun ini bukan kebetulan. Tetapi saya melakukan ini harus juga mengasihi Tuhan. Kita seorang tua, memelihara anak kita, itu memang kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua. Tetapi jangan lupa, bukan sekedar tanggung jawab. Karena engkau harus mengasihi dia. Bukan hanya mengasihi karena kasih biasa, harus sesuai dengan standar firman Allah. Tidak ada kasih, saudara, yang benar kalau di luar standar Allah. Kasih itu harus masuk dalam standar Allah. Itulah kasih yang sebenarnya. Sehingga Tuhan tunjukkan kepada kita, apa itu kasih sebenarnya. Yang ada di dunia ini, saudara, kasih itu hanya kasih karena kita senang. Karena kita butuh. Tapi begitu kita tidak butuh, apakah kita mengasihi? Saudara mengasihi barang baru. Saudara, saya kemarin, saudara, bawa handphone ini pergi ke penghiburan minggu lalu. Karena celananya ketat, saya masukkan, setengah mati. Saya pikir tugas selesai semua. Begitu saya buka, garis hijau, rusak. Saya pikir begini, di dunia ini nggak ada persoalan yang nggak ada. Selalu ada saja. Muncul tiba-tiba nggak jatuh seperti ini. Ini contoh seperti ini. Wah, orang ngomong ini rusak, Pak, ini. Wah, macam-macam, saudara. Ya sudahlah, daripada datanya hilang. Saya pergi, saudara, ke mana? Ke tempat toko handphone. Bawa teman-teman pendeta. Karena beli, saya tanya ada promo, ya sudah, beli. Saudara, bukan beli 1, beli 3. 2 untuk pendeta, 1 untuk saya. Sudah rusak, beli 1, dapat 3. Bukan dapat 3, bayar 3. Saya bilang, sudahlah, masa kita mau beli sendiri? Ya sudah, saya beli. Saudara, kemudian ya akhirnya taruhlah saudara. Saya balik lagi ke kota itu. Siang-siang saya pergi, setelah beli baru, saya pergi ke service center sendirian. Ini handphone sudah sekian lamanya
rusak, bayarnya 850.000, data bisa hilang. Untung sudah beli baru. Ya sudah, jalan-jalan muter saya nunggu 2 jam. Balik, Pak, handphonenya sudah selesai ya ini saudara. Nggak usah bayar, ya puji Tuhan. Saudara, tapi saya mikir, kalau gitu ngapain beli 3 ya? Saya merenung, mendingan saya ke sana. Oh enggak, saya enggak boleh menyesal. Saya enggak boleh menyesal. Kenapa handphone saya tiba-tiba rusak? Tuhan memaksa saya untuk membelikan 2 teman pendeta saya. Kalau tidak rusak, saya enggak mungkin ke toko handphone membelikan dia. Saudara, tetapi itu satu kesempatan berbuat baik. Kerap kali Tuhan izinkan kita rugi, terus tambah rugi lagi. Betul saudara ya? Tapi Tuhan desak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin teman saya pendeta itu berdoa. Saya bilang kalau doa jangan dekati saya lagi lah. Bikin kita tambah rugi terus saja. Nah ini cuma guyon saudara. Tapi saudara kita kembali ke tema tadi. Bahwa saudara ketika kita punya handphone baru, saudara mengasihi enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ketika handphone baru sampai malam tekan sini, tekan situ, tekan sini, tekan situ, tekan sini itu dilapi, terus tekan sini dilapi, dicari, tekan lagi, ibadah pun keluar sebentar, firman gak peduli, yang penting firman. Terus saudara, terus setelah 1 bulan, males. Betul ya? Mengasihi saudara, karena barang baru. Itu manusia. Oleh sebab itu kasih manusia itu hanya hal-hal yang menyenangkan, hal yang baru, yang dia suka. Tetapi bagaimana kita belajar mengasihi bukan karena baru, bukan karena kita suka. Walaupun kita tidak suka, kita harus belajar mengasihi. Bukan melihat orang yang kita tidak suka, tapi kita melihat Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengasihinya. Itu penting sekali dalam hidup kita, harus merubah gaya hidup kita hari ini. Saudara, bukan hanya ketika kita, saudara, ada masalah, terus kita merengut, mungkin kita rugi, tapi mungkin di tengah masalah itu, Tuhan izinkan untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik, bukan untuk, saudara, berkeluh kesah. Tapi ternyata, untuk memberkati di tengah kesukaran itu. Di tengah problem, ternyata kita harus memberkati juga. Banyak orang ketika punya masalah, itu tujuannya satu, berkeluh kesah. Menggerutu, itu nyanyian neraka. Terus saudara, kalau di surga nyanyinya enak, saudara, diberkati nyanyiannya surga. Ketika ada masalah, nyanyian neraka muncul. Gak diajari di gereja, tapi muncul sendiri. Itu memang mujizat terbesar. Yang gak pernah dibelajar muncul. Sebab itu kita saudara lihat, poin pertama yaitu mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari hari ini saudara menikmati Tuhan. Saudara, bukan hanya kebaikannya, hartanya kita ambil, kedudukannya kita terima, terus kita menjadi Tuhan, tapi kita mau menikmati Tuhan. Teman saya saudara, mungkin punya mobil mewah. Ayo naik mobilku, waduh duduknya enak sekali. Duduknya enak, apalagi kalau keluar kota mobil dia enak sekali. Saya tidak katakan minggu depan pinjem ya. Saya tidak katakan kepada dia, aku potong mobilmu. Enggak. Saudara, saya tidak melihat itu. Saya mau menikmati teman saya ini. Bukan untuk hartanya. Saya ingin selamatkan jiwanya. Sehingga saya tidak cari, aku potong mobilmu. Enggak. Ayo ketemu, ayo. Mau pakai mobilku. Enggak. Di warungku saja. Loh, Bapak punya warung? Iya. Warungnya gereja. Saudara. Saya ada situ, duduk kebetulan di Surabaya ada warung namanya Lounge Desk. Saya duduk di situ. Saya selalu ngomong sama masnya itu bukan Kristen. Saya mau mas, kalau teman-teman saya yang saya bawa, nggak usah ngomong berapa harganya. Pokoknya dia minta apa bikin, minta apa bikin, minta apa bikin. Totalannya belakang. Karena kita mau bicara tentang firman Allah. Amin. Firman Allah saudara, kita harus bacakan firman itu terus menerus. Jangan sampai kita tidak bisa menikmati. Kita lihat dulu Mazmur 34 ayat 8.
Katanya apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, bukan berlindung kepada hartanya, bukan berlindung pada kekuasaan kedudukannya, bukan berlindung apa yang dia punya, karunia Tuhan yang diberikan kepada dia, bukan. Dia berlindung kepada Tuhannya. Berlindung kepada Tuhan, mana perlindungannya? Firman Allah inilah perlindungan payung Tuhan. Amin. Ini payung. Ketika panas, ketika hujan, saudara kita butuh payung. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diberilah payung mujizat. Tiang awan ketika siang, yaitu tiang api ketika malam. Saudara, itu namanya menikmati kebaikan Tuhan. Jangan saudara menikmati kekayaannya saja yang Tuhan beri. Banyak orang di tengah-tengah ini sudah mabuk, dan dia merasa sudah hebat, merasa dicintai Tuhan, merasa segala-galanya. Karena dia punya karunia, punya kedudukan, punya keuangan. Sehingga dia kemudian meremehkan orang lain. Seakan-akan dia paling hebat. Hati-hati di sini saudara. Inilah namanya jeblosan. Namanya saudara, ya jebakan yang kita tidak tahu. Karena sehingga Tuhan berkata, aku mau melihat hatimu. Aku lihat bibirmu, lihat cintamu padaku, aku melihat hatimu. Ketika engkau tak kasih harta, apakah hatimu kepada aku atau kepada harta itu? Ingat, kita tidak akan lepas dari itu. Karena kita di dunia butuh itu. Tapi jangan mentuhankan itu. Jangan pernah berlindung kepada itu. Walaupun itu bisa melindungi kita dalam hal tertentu. Tapi mari berlindunglah kepada Tuhan. Saudara mau berlindung ke rumah saudara? Oh penting Pak. Berlindung. Saya kalau ada apa-apa saya masuk ke rumah. Ada hujan masuk rumah. Ada halilintar tutup tirai. Oh iya itu rumah saya, perlindungan saya. Apalagi rumah mewah saya. Ada satpamnya, ada anjing. Semua Pak aman. Ketika gempa bumi, apa kamu tetap dalam rumah? Pada berbondong-bondong keluar. Pakai pakaian tidur, sandal nggak pakai sandal saudara. Keluar. Mau masuk ambil handphone lupa. Mau ngambil kartu kredit lupa. Saudara tinggal celana tidur, kaos oblong kedinginan. Kemarin ada gempa di Surabaya. Kita pendeta di situ banyak. Ada yang di lantai 6, di grup gereja kita. Ada di lantai 11, yaitu saya. Lantai 15 ada. Lantai 16 ada. Lantai 35 ada. Bapak Hendri. Lantai 37 tertinggi. Bapak Cipto. Lihat pemandangan alam. Gempa bumi turun tangga 37. Gak sempat bawa handphone, gak sempat apa baju tidur. Saya lihat orang-orang pada bawa itu baju tidur, caci-caci saudara. Cantik-cantik kok pakai baju tidur. Saya lihat, gak pakai sandal. Sampai kedingin. Ini saya turun juga. Pertama gempa bumi, pertama saya gak turun. Kenapa? Mau kemana ini? Saudara? Gempa bumi kedua kencang ya saya turun. Karena kunci mobil ada pada saya. Yang pertama saya kan kunci mobil dipakai untuk ngantar pendeta ke airport. Gempa bumi kedua, saya sudah siap-siap pakai celana aja. Kalau gempa bumi ada susulan. Itu ada apa-apa, gempa bumi. Waktunya turun. Betul nggak saudara? Sudah nggak pusing bawa apa-apa. Saya lihat orang-orang pakai celana pendek, kaos oblong, ada yang saudara pakai kaos lagi saudara. Saya pakai celana panjang, saya lihat, Pak, ya kemana? Ke mobil, mau ambil mobil keluar. Ini soal pakai pakaian badan. Apakah saudara mau berlindung dalam rumahmu? Iya Pak. Kalau hujan saya tidak kena hujan. Panas saya kena panas. Kalau memang seperti itu, rumah itu bisa untuk tempat kita perlindungan. Tetapi tidak selamanya hujan ataupun panas. Kalau gempa bumi, apakah kamu berlindung di rumahmu? Kalau ada bencana, ada sakit penyakit, apa kamu berlindung kepada rumahmu? Kepada hartamu? Sebab itu hari ini, kita bisa berlindung kepada deposito kita kecil. Rumah kita, kedudukan kita. Tapi itu hanya tertentu. Tetaplah berlindung kepada Tuhan. Amin. Ingatlah hari ini, saudara. Ingatlah hari ini. Terus saya tanya sama teman saya. Tadi kok pada lari semua? Iya. Kita dari 16 kadang nggak sempat ya turun sebelah, pelan-pelan. Terus saya tanya sama teman saya, gimana? Oh saya enggak kena Pak, karena saya di luar. Terus waktu gempa bumi kedua,
untung liftnya dibuka satu. Terus yang lantai 37 jalan kaki. Itu kan ada 2 kali gempa bumi, 2 kali gempa bumi jalan kaki. Saya bilang sama teman saya, gak selamanya gempa bumi lah. Tuhan ajarin kamu supaya olahraga. Bayangin, lantai 37. Begitu gempa bumi, kok gak perlindung di rumahmu? Enggak, jalan kaki 1, 2, 3, 4. Terus sampai lantai bawah. Saudara sudah selesai naik. 3 jam lagi turun lagi 37. Itu memang saya pikir itu memang anugerah berkat. Supaya olahraga lah. Terus malamnya saya bilang, sudah aman. Ini saya bawa makanan. Supaya tenaga hati hilang, dapat makanan. Ada waktunya kamu susah, ada waktunya Tuhan pelihara kita. Dan Tuhan selalu mengawasi kita. Amin. Sebab itu jangan takut saudara. Nah kita lihat saudara, yaitu Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti hidup. Luar biasa saudara. Saya banyak dikasih tahu orang-orang, Pak, kalau sudah ada umur, kurangi gula, kurangi tepung. Nah itu di dalam roti semua. Biasanya ibu-ibu, oh aku Pak makan sedikit Pak. Loh kok gemuk? Ya sedikit kok gemuk. Memang iya sedikit gemuk Pak, itu memang berkat Tuhan mujizat kok. Oh gitu iya. Makanya apa? Kalau pakai 2 roti, siang 2 roti ya sama aja. Betul saudara? Itu gizinya super. Tetapi saudara, kalau saudara suka roti di dunia ini, di mana-mana dijajakan harganya mahal, tempatnya mewah, mengapa ada roti hidup kita tidak mau? Kita datang ke kafe yang bagus, kita bayar mahal, saudara, untuk makan roti, saudara. Tetapi saudara, roti hidup, rumah Tuhan, saudara, cuma datang 1 kali ibadah. Padahal ke kafe, saudara, 1 hari bisa 2-3 kali. Minggu bisa 5-6 kali. Tapi kafenya Tuhan, saudara, ini roti hidup, saudara, cukup 1 kali. Saya tanya, enggak ibadah? Cukup 1 kali, Pak. Oh iya, bagus juga. 1 kali, iya. Belajarlah ibadah selagi minggu ini. Minimal 2, kalau bisa 3 kali. Itu minimal. Kalau maksimal, Pak, buka gereja. Orang kadang-kadang tepuk tangan, saudara. Saya ini kalau tanya, saudara ngomongin sama orang selalu dibantah. Minimal 2-3 kali. Nah kalau maksimal Pak, ya buka gereja. Gak banyak ngomong. Orang belum tentu mau saudara. Ibadah itu 2 kali saudara. Minimal. Kalau saudara mau tanya sama saudara. Seandainya. Ini ya Sabtu ya. Minggu. Tuhan ngomong Sabtu pagi ngomong. Minggu. Jam 12 malam. Aku datang. Apa yang saudara ngomong? Ayo. Pak Pendeta. Kalau boleh adakan persekutuan hari ini. Di mana? Di mana saja Pak Pendeta? Mau berapa jam? Kali ini khotbahnya tidak terbatas Pak Pendeta. Luar biasa. Sampai 45 menit nggak berlaku sekarang. Minggu. Di mana? Saya tugas Pak. Biasanya berapa kali? 2 kali. Sekarang bikin 7 kali ibadah Pak Pendeta. Kok luar biasa? Iya, mau kiamat. Manusia itu seperti itu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu. Kalau tahu semua orang persiapan semua. Oleh karena itu setiap hari kita harus sadar bahwa ini adalah hari terakhir bagi kita. Jangan menyimpan dendam. Jangan menjadi sombong. Berbuatlah sebaik mungkin yang kau bisa. Kalau kita terlanjur berbuat salah, malam hari di bawah kaki Tuhan minta ampun. Saudara, untuk besok kita selesaikan yang bagus. Karena kita tidak kebal dari dosa. Kita tidak kebal dari kesalahan. Itu memang tabiat dosa yang dalam hidup kita di dunia ini. Tapi Tuhan bisa memberikan tabiat yang baru dalam hidup kita untuk berbuat baik. 2 tabiat ini bertabrakan sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Karena dalam tubuhku ada 2 hukum yang berlawanan. Ketika aku ingin berbuat baik, yang buruk muncul. Ketika dia ingin berbuat baik, yang buruk muncul.
Bayangin saudara, saya ingin berbuat baik sama orang. Ketika orang itu mau berbuat baik, orang itu sudah bilang, modelmu fatal, betul nggak saudara? Perbuatan baik itu bisa tertunda. Padahal perbuatan baik itu dari pikiran saudara. Kalau perbuatan baik itu dari Tuhan tidak bisa ditunda. Amin. Saudara senang tidak senang harus melakukan. Jangan karena saudara suka melakukan, tidak suka, tidak melakukan, tidak ada kamus itu. Kecuali saudara di dalam hikmatmu, di dalam dagang itu lain. Tapi di dalam kasih mengasihi sesama, kasih mengasihi Tuhan, itu tidak ada hitungan dagang di situ. Yang ada adalah saudara untuk melayani dan membagikan kasih kepada banyak orang. Hakim pasal 2, 18-19, hari ini harus ada komitmen kita hari ini. Untuk menjadi bagian dari batu hidup yang disusun menjadi rumah Allah. Amin. Komitmen. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah ketika kita bukan saja saudara mau menikmati berkat Tuhan. Tapi kita mau menikmati Tuhan. Bukan menerima kekuasaan Tuhan. Tapi kita mau menjadi batu hidup. Untuk disusun rumah Allah. Ketika engkau diberkati itu berkat jasmani. Tapi engkau belum menjadi berkat. Amin. Kita cuma diberkati. Tapi kita belum menjadi berkat. Kapan kita menjadi berkat? Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk menjadi rumah Allah yang tersusun rapi secara rohani bukan fisik. Sebab itu kata Tuhan, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Ayat 19. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, ini 4 ini memang kebanggaan daripada Israel, belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Hati-hati saudara, camkanlah ketika kita sudah menerima kekuasaan atau belum, atau kita sekarang saat ini menikmati, belajar menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan artinya hidupmu mau dikikis dulu. Dari kesombongan, egois saudara semuanya. Supaya saudara menjadi batu. Batu apa? Diletakkan sebagai batu rohani. Dan itu harus rata. Dia harus diratakan. Coba kalau batumu begini. Terus di atas mau dibangun batu. Saya tidak foto Pak, saya tidak bukan gereja, saya tidak mendirikan gereja. Anakmu itu generasi akan datang. Yang akan batu di atas kamu. Bagaimana kalau kamu batu? Tidak ada keseimbangan. Hari ini mari kita mau diratakan, karakter kita mau ditata yang baik. Supaya nanti ketika anak kita, dia akan meneruskan. Bukan harta kita, tapi karakter Kristus akan diteruskan oleh dia. Kerap kali kita cuma mewariskan harta kita. Tapi kita tidak pernah mewariskan karakter Kristus kepada anak kita. Harta bisa hilang, tapi karakter Kristus akan tetap selama-lamanya. Saudara, banyak orang-orang saudara, hari-hari terakhir ini lupa, cuma mencari berkat. Tidak perlu mencari, Tuhan akan memberi berkat. Ketika diberi berkat, saudara, itulah ujian kita. Apakah kita mau menjadi batu rohani yang tersusun rapi? Atau kita menjadi kekuasaan kesombongan kita sendiri? Itu akan ujian masing-masing akan terjadi. Sampai hari ini, ujian saya 5 tahun lagi tetap ada. 10 tahun lagi tetap ada kalau saya masih hidup. Saudara, tetap akan ada ujian. Apakah saya menggunakan yang Tuhan berikan kepada saya sepenuh hati karena mengasihi Tuhan? Atau karena saya selera sendiri? Hal yang kedua, saudara, jadilah berkat dimanapun juga. Jadilah berkat dimanapun juga, menjadi batu hidup yang tersusun rapi menjadi rumah Allah. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa artinya ini? Kalau kita besok ketemu Pak Pendeta kasih air teruslah. Apa artinya ini?
Saudara lihat memang air. Kok murah itu Pak? Karena dia adalah pengikut Kristus. Di sini artinya saudara, kalau kita memberi sesuatu mau mahal atau murah, berilah karena firman Allah. Bukan karena kita senang atau tidak senang. Bukan karena motivasi kita. Bukan karena kita mampu dan punya. Berilah dengan kasih. Mungkin saya punya uang, saudara. Anggap aja ya memang punya. Bukan mungkin Pak. Memang punya. Bapak pura-pura lupa. Punya uang. Saya kasih kepada orang. Ambil. Saya memberi karena kemampuan saya. Karena saya punya kekayaan, kesombongan saya. Tapi coba ini tidak saya kasih. Saya kasih kepada saudara pembantu saya. Mbak, minuman Mbak. Tak coplos kami. Bukan 100.000. Dia lihat saya kaget. Harga 3.000. Tapi membuat dia tersentuh. Harga 100.000. Dia kaget. Tapi ada kebencian. Hati-hati saudara. Bukan soal harta. Bukan jumlah dalam hidup kita hari ini. Segala sesuatu yang kau lakukan harus karena firman Allah. Engkau memberi persembahan, kalau enggak usah. Memberi persembahan karena firman Allah. Bukan karena tahu kewajiban, tugas, karena kurang, karena lebih, bukan. Karena mengasihi Allah. Semua yang kita lakukan melayani karena mengasihi Allah. Karena firman Allah. Bukan besar kecilnya. Makanya Yesus melihat seorang janda itu memberi. Dia berkata dia memberi yang terbesar. Karena dia memberi dari ketidakmampuannya. Karena dia memberi dengan kasih. Karena mengikuti firman Allah. Seharusnya dia yang dapat. Karena dia orang susah. Tetapi dia bilang, aku susah. Tapi untuk Tuhan, ini adalah hidupku berkat. Aku ingin berikan kepada Tuhan. Walaupun uangku kecil sekalipun. Karena dia mau menjadi batu hidup dalam hidupnya. Saudara, kalau saya ketemu sama orang-orang, coba, yang kumpul-kumpul sama saya. Kebanyakan tidak tahan lama. Kalau kumpul sama saya, cepat-cepat minggir. Kenapa? Kalau kumpul Pak Fengki, mau makan, ngomong firman terus Pak. Kadang-kadang jalannya bengkok-bengkok gini. Lurus. Capek Pak. Kadang bukan, lah gini. Gitu. Rambutnya terurai. Benar. Bajumu yang rapi sedikit. Ayo, mukain saya. Pak Fengki kusut-kusut karena mikirin kamu. Pembalas saya, saudara. Kamu kan pedagang, mukanya masih ceria. Supaya orang percaya titip uang. Betul nggak, saudara? Kalau kumpul Pak Fengki dia ngomongin firman, cerewet. Di sini ada, nggak ngaku. Coba tanya ibu-ibu. Oh Pak Fengki, oh iya memang capek. Cerewet. Saya kasih tahu, kalau saya nggak cerewet, nggak bisa khotbah 3 kali. Luar biasa nggak? Karena saya cerewet, bisa khotbah 4 kali. Itu karunia cerewet. Jadi bapak-bapak ibu yang suka cerewet-cerewet, itu dijadikan karunia untuk melayani, bukan untuk obral. Betul enggak? Ayo yang cerewet-cerewet di rumah. Itu bukan ini cerewet jadikan karunia walaupun di Alkitab enggak ada. Kalau suka cerewet ayo di khotbah saja. Itu tepat. Makanya saudara saya ngomong sama teman, enggak usah nyindir. Pendetamu kalau enggak cerewet enggak pintar khotbah. Benar kan? Karena cerewet itu jadi karunia. Nah, mulai besok yang cerewet-cerewet di gereja saya mau lihat. Masih di depan, itu masuk STT. Loh, kenapa Pak saya nggak bisa? Itu karunia belum terlihat itu. Gitu loh. Makanya kalau saya nanti mulai pasang CCTV, perempuan-perempuan laki banyak. Itu calon pendeta. Itu harus dirubah semuanya. Kalau cerewet tidak dijadikan karunia, itu jadi masalah Bapak Ibu. Itu jadi petaka. Mulai besok kan nggak berani ngomong Pak Fengki cerewet, nggak ada yang berani. 1 Raja-Raja 6 ayat 7, saya ulang lagi 1 ayat ini. Nanti kalau di rumah paling ingatnya kan karunia cerewet. Yang lain lupa. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah ini. Jadi saudara tahu ketika kita ini dibentuk itu harus ada di penggalian.
Penggalian itu tempat untuk kita dirubah. Supaya karakter kita bagus. Begitu karakter kita bagus, baru kita bisa susun rumah jadi rumah Allah. Kalau saudara sudah kaya menjadi sombong, susah menjadi menggerutu, saudara masih belum bisa jadi bangunan rumah rohani. Walaupun sudah diberkati. Ingat itu. Ketika saudara sudah dibentuk bagus, baik di dalam kesulitan tidak menggerutu, ketika kaya tidak sombong, saudara siap untuk menjadi bangunan rumah Tuhan. Gereja ini adalah bangunan rumah Tuhan secara fisik, pembentukan penggalian di sini. Tapi kehidupan kita nanti, saudara, itu adalah rumah Tuhan sesungguhnya. Sehingga Salomo berkata begini, dia diperintahkan gini, semua batu yang mau dibangun bait Allah, karena Daud tidak boleh membangun bait Allah, cuma Salomo yang boleh. Semua yang mau batu dijadikan bangunan rumah Allah, mau ukuran kecil atau ukuran besar, tergantung dari penggalian. Tapi yang penting rata semuanya, kiri, kanan, atas, bawah, rata. Supaya ketika batu lain disusun di atasnya, di pinggirnya, tidak ada lubang. Dan ketika di bawah, di bukit, tidak boleh ada palu. Tidak boleh namanya ada kapak, ada bunyi besi, tang-teng, enggak ada. Jadi sudah disusun rapi, itulah jemaat kudus. Amin. Makanya saya ingatkan ke saudara, yang cerewet dijadikan karunia. Tang-teng enggak boleh di gereja nanti saudara. Ya untuk khotbah saja lebih cocok. Nah kadang-kadang saya lihat anak-anak ya sama mamanya. Kenapa kalau sama mamanya dia bilang mamaku cerewet. Mamaku cerewet, saya bilang gitu. Kalau nggak cerewet bukan mamamu. Terus saudara, namanya mama mesti cerewet tuh. Kenapa? Ya kayak pendeta lah mesti cerewet. Loh kenapa begitu? Ya karena namanya itu untuk mendidik kamu. Amin. Karena mengasihi cerewetnya itu bukan menuntut supaya digaji. Cerewetnya itu menuntut supaya kamu itu bisa mewarisi apa yang Tuhan beri dan keluarga itu dapatkan. Makanya mama itu ngomong seperti itu. Cuma jangan mewariskan cerewetnya. Itu berbahaya. Kemarin saya waktu jalan-jalan di mall, di gereja saya, di gereja di mana saya melayani situ, saya lihat, nggak banyak ngomong, mama ini baik. Diam sepanjang jam. Anaknya mau makan. Tidak gini. Anaknya pakai sepatu roda. Mamanya sibuk lihat baju. Saudara. Geretlah anak itu pakai sepatu roda. Saya lihat lulu. Saya tidak bisa jalan. Lulu. Anak itu kaki tambah lebar, ditarik terus saudara. Kan berarti kalau sepatu rodanya akan buka. Mama. Gak bosen dia. Satu buat saya bilang, nggak nututi. Ngomong apa? Saya mau ngomong gini loh. Ci, kasihan anak, nanti saya malah dicereweti, saya pinggir aja, sudah tidak mau ngomong. Saya sampai mau ngomong, karena sudah biasa ngomongin orang, lain kali jangan cuma lihat baju, anak itu lebih penting. Tapi saya bilang, enggak lah, daripada nanti dia ngamuk. Mendingan cerewet di gereja lebih cocok. Jadi dari sini saudara tahu, di gereja bukan saatnya kita untuk banyak ngomong. Di gereja saatnya kita duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti Maria itu duduk tidak banyak suara. Yang banyak suara Marta. Lontang. Tuhan, aku capek loh, suruh Maria bantu. Banyak ngomong. Kalau nggak kuat ya duduk aja dengar. Benar gak saudara? Nah kalau semua duduk, semua jadi pendeta. Ya buka gereja masing-masing lah. Kan Tuhan ingin semua itu pelayan Tuhan. Kalau nggak bisa ya duduk diam yang baik. Kalau melayani nggak ada suara, capek. Kalau capek nggak usah ambil bagian. Jadi pelayanan itu pelayanan firman Allah. Amin. Yang keluar bukan keluh kesah. Yang keluar adalah ucapan syukur. Saya bisa keluar keringat karena Tuhan seperti WL tadi. Sampai saya mau kasih sapu tangan, saya tidak bawa sapu tangan. Bukan zaman sapu tangan hari ini. Nanti kalau saya kasih sapu tangan, nanti Pak Pendeta, nanti WL ngomong, oh ini zamannya Paulus ini. Saya takut juga saudara. Aduh, saudara. Pokoknya pendeta mesti hati-hati. Tidak boleh bikin tren baru. Hal ini saudara kita lihat hal yang ketiga. Rumah rohani yang kudus. Rumah rohani yang kudus. 1 Korintus 6
ayat 19 sampai dengan 20. Ini yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bukan hanya dari manusia. Itu perantara. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita nggak bicara tentang rumah Roh Kudus itu penting. Semua orang sudah tahu. Oh, saya tahu Pak, ini Roh Kudus. Tapi dalam prakteknya nggak ada. Situ saudara urusan sendirilah. Tapi saya katakan, kalau seseorang merasa miliknya Yesus, pasti hidupnya, rumahnya Roh Kudus. Gak usah ngomong, saya Pak bagikan hidup saya untuk rumah Tuhan. Saya bisa berbahasa roh, mau bahasa malaikat saya gak pusing. Saudara tahu, walaupun aku bisa berbahasa malaikat, berbahasa manusia, kalau gak punya kasih gak ada gunanya. Walaupun aku punya iman sempurna membedakan gunung, bukan mujizat gunung dipindah. Bukan orang mati bangkit, oh gunung dipindah. Mengusir setan bernubuat, kalau nggak ada kasih, nggak ada guna. Walaupun aku nyumbang uangku sebanyak mungkin sampai mati dibakar. Kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Apa yang kamu lakukan harus dasarnya kasih, Bapak Ibu. Bukan karena kemampuanmu. Di gereja ini sekarang saudara ada banyak orang-orang pintar motivator. Untuk menggoyang Bapak Ibu semuanya. Supaya engkau memberi, karena engkau mampu bersaing. Nah itu kelihatannya gerejanya dapat uang banyak, dapat pujian, dapat pelayanan bagus. Tapi sebenarnya dia buat kamu memberi. Kelihatannya, oh ini memberi banyak, yang salah nggak terima. Wah memberi terbanyak. Kelihatannya saudara sudah bangga untuk Tuhan. Maaf, tidak ada gunanya. Karena itu persaingan. Tapi berilah karena engkau mengasihi Tuhan. Penting sekali saudara, gitu harus ada perubahan. Sehingga kalau saudara berkata, aku punya Tuhan, gak usah kaget, orang Kristen pasti punya Tuhan. Aku mau jadi rumah Tuhan, gak usah kaget, semua orang pasti khotbahnya begitu. Atau ngerti firmannya begitu. Apakah orang pernah berpikir, aku miliknya Tuhan? Sedikit. Amin. Aku punya Tuhan, semua orang ngomong punya. Tapi aku miliknya Tuhan, hampir tidak ada. Makanya saya kalau memberkati suami istri, saya katakan begini. Istri, kamu tidak boleh memiliki suami. Loh, untung itu pemberkatan. Dia tidak berani goyang, cuma matanya goyang. Kalau nggak pemberkatan, usah ngamuk saudara. Saya bilang, suami, kamu tidak boleh memiliki istri. Udah bingung, kiri kanan oleh. Buat apa kawin kalau nggak memiliki? Tapi kamu harus merasa dimiliki oleh masing-masing. Nah, kalau kamu memiliki, kamu egois, kamu perintah-perintah, kamu marah-marah. Tapi kalau kamu merasa dimiliki, kamu akan menjaga hidupmu. Karena hidupmu bukan kamu, bukan milik tetangga, milik pasanganmu, betul saudara. Nah itu, hidup kita itu milik Tuhan. Amin. Hidup kita itu milik Tuhan, jangan ngomong milik. Aku milik Tuhan, punya kuasa, punya apa. Gak usah, itu Kristen tas bawah. Kita naik ke gunung Tuhan, bukan merasa sombong. Kita harus merasa dimiliki Tuhan. Mau jahat sama orang, masa Tuhan mau nyubit? Enggak lah, betul gak saudara? Kalau saudara cubit, Tuhan lagi nyubit kamu, ngerti gak? Nanti orang itu balas. Oh Tuhan nyubit kamu, ini Tuhan lebih besar ngokol kamu. Pak saudara, gak selesai hidup itu. Jadi hari ini, apa yang kamu lakukan, itu mewakili tindakan Tuhan dalam hidupmu. Bagi orang Kristen yang mau dewasa loh. Kalau gak dewasa gak apa-apa, pelan-pelan menuju ke sana. Segala tindakanmu, saya mewakili Tuhan dalam ibadah. Tapi dalam kehidupan saya, segala tindakan saya, itu mewakili Tuhan dalam hidup saya. Gak gampang. Jadi bukan hanya khotbah yang bagus. Saya tetap bergumul, saya gak akan ngomong sempurna. Kita harus berjuang bersama-sama. Makanya ada gereja di tempat ini supaya kita berjuang bersama-sama. Makanya kalau saya ketemu sama orang, keluar dari gereja kemana? Anusuk. Anusuk ini sudah mulai gak enak ini. Anusuk gini ya, anak saya itu
Karena gereja itu besar, banyak temannya. Kalau di ini kan sedikit, jadi kurang suka. Jadi aku tak pindah dulu. Saya bilang, kamu nuruti anak atau anak nuruti kamu? Ya memang nuruti anak. Lagi itu nggak usah sekolahkan anak. Oh, anakmu nggak mau sekolah kok kamu paksa. Ya garuk-garuk kepala, ngomong Pak Fengki repot. Manusia itu membalik-balikkan kata-kata. Hari ini mau saya ajari saudara. Jangan saudara mencari pembenaran diri. Tapi belajar hidup dalam kebenaran. Walaupun kita benar, gak usah membenarkan diri. Tapi lebih banyak kita hidup itu salah, Bapak Ibu. Jadi jangan membenarkan diri. Jangan beralasan. Diam. Hidup dalam kebenaran itu jauh lebih penting. Kita lihat ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kita sudah, saudara, muliakan dengan tubuhmu. Hidup ini. Makanya saya bilang, apa yang kamu lakukan, tindakan kita, itu mewakili Tuhan. Kadang-kadang orang melotot kepada saya. Begini Pak ya. Saya bilang, matamu segitu aja, belum lihat mata saya lebih besar lagi. Kamu jadi... Loh, Bapak kok ngamuk? Enggak, ini mata Tuhan lagi melihat kamu. Makanya jangan melotot, saudara. Jadi hati-hati dalam hari ini. Saudara, hidup kita ini sudah dibeli, kita tidak punya hak untuk hidup kita. Yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Nah, kita berjuang untuk masa peralihan ini. Dari aku mau menjadi Tuhan mau. Jangan sampai aku mau apa? Itu repot kalau begitu. Saudara, jangan. Aku mau, Tuhan mau. Itu kita harus kalahkan. Aku maunya menjadi Tuhan mau. Gak ada aku mau, Tuhan pas mau. Gak mungkin. Tuhan mau, aku mau. Belum mungkin. Tidak mungkin. Tuhan mau, pasti kita tidak mau. Karena jalan Tuhan itu jalan yang sulit. Karena itu menyangkal diri, mengalahkan ego. Saudara, supaya kita menjadi berkat itu tidak gampang. Makanya jadi Kristen itu, ayo kita bertahap berubah. Sehingga minggu itu dijadikan tempat untuk saudara, penggalian saudara dikikis oleh firman Allah. Bukan cuma untuk hura-hura supaya saudara dimotivasi senang. Bukan. Untuk dirubah menjadi batu hidup. Dan ayat yang terakhir. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi kami melayani bukan cuma membaca firman. Membaca firman ini memasukkan firman dalam hatimu. Supaya firman itu terbentuk dalam hidupmu dan perbuatanmu. Supaya firman itu tidak tersembunyi hanya di dalam Alkitab kita yang akan kita buka hari Minggu kemudian. Tapi firman Allah itu sudah berjalan selama Senin sampai Sabtu. Firman yang hidup itu. Sebab itu mesti berubah. Maka tugasnya kita bukan cuma menyampaikan, menyiarkan. Tapi membuat saudara menghapus tulisan-tulisan dalam hatimu. Yang tulisan salah-salah itu kita hapus pelan-pelan. Kadang-kadang hapusnya agak gampang. Penuh air mata, penuh doa. Dan kami mesti menggantikan dengan tinta firman Allah. Dan itulah satu pelayan gereja seperti itu. Jadi kami bukan mengisi pendapat kami. Kami bukan cuma menyampaikan satu kebenaran firman Allah. Tapi kami ingin saudara firman itu menjadi kehidupan saudara. Ditulis bukan dengan tinta seperti yang saya baca. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama sekian tahun kita, mungkin sudah 18 tahun gereja ini, kita sudah ada 4 seri karakter Kristus. Berarti 4 seri, 1 seri itu 7 karakter. 2 minggu lalu sudah ditetapkan tambah 1 karakter, 1 seri.
menjadi 28 karakter. Mudah-mudahan saudara, inilah tempat penggalian kamu. Firman ini mungkin bisa terlupakan, tapi PR ini 20 karakter itu tidak akan pernah berubah. Minggu depan kita khotbah ayat lain, tapi karakter yang 28 tetap sama. Sehingga firman Allah yang kita terima minggu depan itu untuk mengikis kita supaya masuk di dalam 28 karakter Kristus itu. Karena kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa banyak kita hafal firman Allah, tapi berapa banyak firman itu dilakukan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kau sucikan hati pikiran kami yang ada di tempat ini. Supaya kami sadar Tuhan, bahwa kami bukan hanya menerima kebaikan Tuhan, tapi kami harus belajar untuk menikmati Tuhan sendiri. Kerap kali kekuasaan, kemampuan, kekuatan, harta kami menjadi tempat perlindungan kami. Kami melupakan Engkau sebagai tempat perlindungan. Kami merasa nyaman dengan uang kami yang banyak. Kami merasa nyaman dengan mobil rumah kami, keluarga kami yang nyaman. Kami merasa nyaman Tuhan dengan kedudukan kekuasaan yang kami punya, kemampuan yang kami punya. Kami berlindung padanya, tapi kami lupa berlindung kepada-Mu. Ketika hujan badai kami bisa masuk rumah. Ketika capek kami bisa masuk mobil. Tapi ketika sakit bencana, ketika gempa, apakah uang bisa kami datangin? Apakah kami berlindung di bank? Apakah kami berlindung di rumah kami? Apakah kami berlindung dengan kekuasaan, kemampuan kami? Di tengah-tengah itulah kami sadar bahwa kami tidak bisa berlindung sepenuhnya kepada yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus tetap berlindung kepada Tuhan. Mampukan setiap kami hari ini menjadi rumah yang hidup, menjadi batu yang hidup. Supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mengejar berkat menjadi berkat. Supaya apa yang kamu lakukan setiap kali yang kami lakukan, dasarnya adalah kasih dan firman Allah. Bukan jumlah yang banyak, bukan kepandaian. Walaupun kami mampu berbahasa roh, kami mampu semua bahasa, kami punya iman yang sempurna. Walaupun kami bisa memberikan uang lebih banyak dan tenaga kami lebih banyak. Tapi kalau itu karena SOP, karena itu karena kesombongan, itu karena motivasi tertentu, tidak ada gunanya. Tuhan, kami sadar Engkau yang Kau berikan kepada kami harus lakukan untuk kasih dan firman Allah. Biar hari ini kami sadar hidup ini adalah milik-Mu, bukan milik kami. Karena kami telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti jalan-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya bukan hanya kami mendengar firman Allah, tetapi tindakan kami itu mewakili Engkau Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sadarkan umat-Mu di tempat ini, supaya mereka mau makan roti hidup itu bukan 1 minggu 1 kali, bukan hari Minggu 1 kali. Kalau boleh Tuhan, kerahkan hati mereka supaya hari Minggu minimal 2 kali, 3 kali mendengar firman-Mu, supaya kami dibanjiri oleh firman. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah.
namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, pasti kita menerima. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, arogan, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.